Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bang Nizar di AMCA Podcast Alternatif. Nah, teman-teman, di sini Bang Nizar bersama dua narasumber pribadi saya. Itu asisten Oh pribadi. iya. Iya, namanya Kak Rifki dan Kak Iqbal, teman-teman. Teman-teman mungkin baru kenal ya. Bagi yang nonton baru. Jadi baru kenal termasuk sama Bang Nizar sendiri. Bagi yang baru nonton itu baru kenal namanya. Dan teman-teman tahu kita di sini di podcast alternatif ini sebagai alternatif dari tontonan kalian daripada teman-teman menonton hal yang iya-iya. Maksudnya? Hal yang Tidak. Oh, yang enggak. Iya. Makanya ada juga yang iya-iya yang lebih bagus. Insya Allah di sini akan ada beberapa faedah dari Ustadz kita, Ustadzuna, ada Ustadz Muhammad dan ada Ustadz Muhammad. Dan Muhammadani berarti ya. Muhammad Dani, naam. Muhammad Daini. Muhammad Daini. Iya, teman-teman. Nah, gimana kabarnya nih Kak Iqbal nih? Pertama-tama dan paling utama. Iya. Saya? Iya, kabarnya. Bapak. Iya, Bapak Iqbal. Bapak Hasni. Apa? Alhamdulillah, khair. Husni. Bapak Iqbal. Hisan. Ya, alhamdulillah baik ya. Lagi ceria nih, alhamdulillah. Ceria seperti anak muslim ceria. Tuh Kemudian ada Baik. Bapak Muhammad. silakan Saya Muhammad, baik. Ahmad Rifki. Alhamdulillah baik teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Nih, ngomong-ngomong nih tentang baik. Baik, Bang Nizar baik pernah mendengar berita baik dan berita buruk. Oh, gitu. Nah, berita baiknya teman-teman semuanya yang ada di sini yang mendengarkan bahwasanya kita lagi bikin podcast alternatif. Berita baiknya. Oke. Nah, berita buruknya itu ada berita-berita viral, teman-teman. Berita viral yang mungkin teman-teman pernah dengar juga ya, itu tentang Agus. Agus Universe, teman-teman ya. Tapi nggak semua Agus ya. Nggak Agus semua Hamid ya. Agus. Iya. Soalnya tetangganya Karwi juga. Agais. Jamak taksirnya Agus kan, Agais. Oh ya. Agak isu. Iya, Agus ya. Ada beberapa oknum yang namanya Agus, teman-teman. Yang kelakuannya kurang mencerminkan sebagai seorang Namanya. muslim yang baik. Enggak Agus ya. Iya, jadi teman-teman yang merasa Agus mungkin bisa komen, mungkin bilang misalnya saya Agus tapi tidak berbuat baik, tidak berbuat buruk misalnya. Sama aja dong. Iya, makanya karena nggak semua nama, jadi sifat orang itu bukan dari nama ya teman-teman. Iya. Bukan dari nama, golongan darah mungkin, apalagi sidik jari yang pernah dibahas Kak Yogi. Bentuk mata. Bentuk mata, nggak tahu ya kalau itu ya. Mungkin ada ilmunya atau nggak tahu ya. Kita berlepas Bentuk diri. mata kan sama aja nggak sih? Dan perlu diketahui, Iya. nama Agus itu artinya itu baik dan mulia. Baik dan mulia Iya, teman-teman. menurut Nah, AI iya. katanya. Dan mungkin kita akan mendengarkan dulu peristiwa apa yang viral dari Kak Rifki duluan ya. Kak Rifki silahkan. Masya Allah. Dari yang namanya Agus. Iya teman-teman. Sebenarnya ini Bang Nizar ya. Boleh. Ini biasanya mendengarkan. Ya. Kalau teman-teman nggak tahu infonya ya alhamdulillah. Berarti tidak. Ya, ini ada sebuah fenomena teman-teman bahwa ada seorang yang bernama Agus ya. Dan dia disabilitas sebenarnya ya. Disabilitas itu apa? Disabilitas itu Tidak ability. tidak lengkap tidak lengkap anggota tubuhnya. ada tubuhnya atau tidak lengkap mungkin Panca indera. apa sensori-sensorinya yang kayak gitu ya. Panca indera kan? Panca inderanya ya. Ya tangan ya, soalnya ya. Disabilitas. Ya, Buat meraba ya. Kalau ini tidak punya tangan. Ya tidak punya tangan gitu. Nah, kenapa bisa viral dia? Ya dia ternyata ini Bang dan Kak Iqbal melakukan perbuatan yang Tidak senonoh, yaitu tidak baik. berzina ya. Berzina ya. Nggak apa-apa ini remaja. Berzina bahkan tidak hanya dengan 1-2 orang, dan tapi juga tidak ratusan sih, Iya, nggak boleh. tapi banyak. Belasan kan. Belasan, dan ini sudah mulai pada speak up ini Pak. Speak up pada bicara. Tapi yang menjadi tanda tanya kemarin banyak, oh ini kenapa bisa ya orang yang
mohon maaf disabilitas, tidak punya tangan, tapi bisa melakukan perbuatan hal semacam itu gitu. Karena memang ada ini Bang, caranya dia. Trik yang sebenarnya Kak Rifki juga kurang paham ya. Ya, nanti Bang Nizar paham. Mohon diinfokan. Intinya itu teman-teman, ada sebuah fenomena tadi seorang laki-laki bernama si Agus ya. Nah, dia bisa mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh tadi, yaitu orang ini laki-laki perempuan. Lawan jenis ya. Lawan jenis ya, bisa diajak berhubungan suami istri, yang padahal itu kan termasuk hal yang tidak bukan hanya tidak berhubungan, haram. Bahkan di Islam juga termasuk dosa besar gitu. Gitu Bang Nizar. Ini yang rame teman-teman gitu. Iya. Nah, tapi pembahasan kita ini bukan berarti kita harus nyontoh, enggak, kita nanti mau mengambil faedah apa aja sih faedah yang mau disampaikan Kak Iqbal, Bang Nizar dan di podcast ini, kenapa sih perlu dibahas dan lain sebagainya gitu. Iya. Ya, insyaallah. Dan caranya ya, cara si Agus ini yang melakukan ini, Bang Nizar baca beritanya, iya, dengan banyak yang Pak polisinya cerita detail gitu ya tentang gimana caranya. Ternyata caranya ada beberapa yang pakai deep talk dulu ya. What is deep talk? Deep talk itu ngobrol lama, terus habis itu berduaan juga, ngobrol tentang aib-aibnya dia, aib-aibnya si cewek ya, aib-aib cewek yang calon korban. Yang mana aib-aib ini Agus ini bilang bahwasanya bakal menyebarkan aib. Nah, jadi diancam. Berarti dia tahu aib-aib itu, berarti dia karena ditanya dulu. Karena korban-korbannya pun bukan yang wanita yang mungkin mahasiswi atau anak SMA yang ceria, bukan itu katanya. Beberapa ada yang lagi sedih gitu. Ada yang lagi sedih, diajak cerita, diajak ngobrol, terus bikin dia curhat, bikin dia nyaman. Bahkan ada beberapa yang terpesona dengan kata-kata indahnya Agus ya. Jadi dengan kata-kata indahnya, dengan kata-kata retorika, balago gitu ya. Iya, cangkeriman. Iya. Apa itu? Bukan ya. Ya intinya dengan kata-katanya Agus ini ada beberapa wanita yang malah kasihan, ada juga yang takut karena nanti takutnya aibnya tersebar gitu. Dengan ancaman-ancaman seperti itu, mungkin Kak Yogi nanti bisa jelaskan juga di kolom komentar bahas tentang psikologisnya gitu ya. Karena apa? Karena memang meresahkan ya. Apalagi wanita ini lemah teman-teman. Apanya? Wanita lemah dengan kata-kata, perasaannya mudah baper, mudah kasihan, sehingga karena apa? Karena Agus sudah memanfaatkan itu, akhirnya wanitanya gampang diajak ke kamar misalnya, sehingga ada yang mungkin sudah dilecehkan, ada juga yang teriak terus nggak jadi gitu dan lain sebagainya teman-teman. Nah seperti itu. Betul. Nah kemudian, mungkin kita juga akan dengar dari Kak Iqbal ya tentang gimana biar nggak kejadian ini seperti ini terulang kembali Kak Iqbal. Apalagi di sini akan ditonton oleh remaja-remaji juga mungkin Kak Iqbal. Remaja dan remaji ya. Nah, biar kita terhindar dari perbuatan tercela ini Kak Iqbal. Iya. Baik ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini ada dua pihak ya, pihak si Agus dan pihak si korban yang perempuan. Ada yang mahasiswi, ada yang SMA, pelajar SMA dan seterusnya. Kayak gue coba secara singkat menyikapi dua pihak ini. Dari si Agus sudah jelas ya, ini perbuatan tercela, bahkan dilarang dalam Islam. Pertama dia mengelabui ya orang, istilahnya gitu. Ada bahkan sumber yang mengatakan dia mengucapkan mantra-mantra. Jadi ada pihak lawyernya salah satu korban yang menyampaikan di interview di berita itu, kalau si korbannya itu dibacain mantra-mantra. Nah sehingga ketika korban lagi sedih kan kalau orang lagi sedih itu, ya kalau dia muslim ya, muslimah ya, imannya lagi turun, lagi mudah dipengaruhi gitu. Sehingga disitulah
Agus apa namanya, beraksi lah, beratraksi, kalau atraksi Oh ya, aksi ya, sirkus, beraksi ya. Beraksi. Nah, di sisi Agusnya jelas salah teman-teman, jangan ditiru ya. Jadi tidak kemudian berlindung di balik disabilitasnya supaya dikasihin, tetap itu berbuat salah. Kemudian bahkan mengajak ke hotel untuk berzina dan seterusnya. Homestay katanya. Homestay ya, mungkin kayak penginapan rumah gitu ya. Lalu tidak bertanggung jawab, tinggal pergi dan seterusnya. Bahkan sebagian ada yang kerugian materi. Jadi diambil hartanya, entah dompetnya, perhiasan dan seterusnya. Mungkin tergantung kebutuhan ketika itu ya si Agus ya. Baik, ini dari Agus jelas teman-teman, jangan ditiru ya. Kemudian dari sisi perempuannya. Nah, gimana caranya nih ya? Islam telah memberikan aturan teman-teman. Aturan syariat dalam Islam itu pasti ada hikmahnya, baik yang disampaikan atau yang tidak disampaikan. Iya. Hikmah seorang perempuan teman-teman, muslimah itu hikmahnya ya, syariat menetapkan lebih banyaklah perempuan itu di rumah. Boleh beraktivitas di luar seperlunya, misalnya Sekolah. ya kuliah, ya sudah kuliah selesai pulang. Ya tidak main di taman, itu kan kondisi situasinya di kejadian TKP di taman ya, Iya, ada dekat kampus. Masih kita tahu kan lewat situ sering nggak? Beda. Oh beda kampus ya, di Lombok taman ya. dulu. Nah teman-teman, jadi perempuan itu syariat sudah memberikan batasan sebaiknya banyak di rumah ya, tidak banyak atau sering keluar, apalagi itu sendirian, lagi sedih hatinya, lagi lemah imannya, lagi tidak karuan emosionalnya. Nah, sebaiknya banyak-banyak di rumah, teman-teman. Itu yang pertama, ya supaya tercegah gitu ya. Yang kedua, kalau memang ada aktivitas di luar rumah, sebisa mungkin ada temannya. Makanya dalam Islam, perempuan tuh harus ada mahram. Kak, kalau lagi kuliah gimana? Kan bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Ya cari teman, teman. Ya, cari teman. Makanya ulama memberikan fatwa, bolehnya perempuan kuliah tanpa mahram, dengan syarat orang tuanya bertanggung jawab nyarikan kos-kosan dekat kampus, biar aman. Lalu kos-kosannya aman, terbukti aman, itu boleh. Tapi kalau ini berkeliaran, apalagi sampai malam hari, ya, pulang jam 10 malam sendirian, teman-teman, ya, ini para remaja perempuan, hati-hati banget ya, hindari keluar sendirian berlama-lama di luar rumah. Yang kedua, hindari berkholwat. Apa itu kholwat, Kak Nizar? Berkholwat, bercampur, berduaan ya. Berduaan. Ya, kalau ikhtilat bercampur gaul laki-laki perempuan. Ini berdua-duaan, berkholwat. Ya. Nah, berkholwat ini teman-teman sudah dilarang sama Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna ahadukum bimro'atin fa inna syaitona salisuhu. Nah, sering kita dengar artinya ya. Artinya itu apa? Tidak boleh seseorang laki-laki berkholwat dengan seorang perempuan, seorang dengan seorang, berarti dua ya. Kemudian sungguhnya fa inna syaiton, setan itu apa? Salisu, jadi yang ketiga. Nah, biar bisikin tadi. Makanya Agus kebantu karena ada setannya di situ. Apalagi dia baca mantra-mantra ya. Apalagi perempuannya lagi lemah emosionalnya, imannya lagi turun, mudahlah untuk digoda, dihipnotis lah istilahnya gitu. Nah, teman-teman ini hati-hati. Mungkin 2 poin itu Kak Iqbal sarankan. Dan yang ketiga terakhir, maaf satu lagi, para pemuda yang emosionalnya lagi menggebu-gebu naik turunnya, terutama perempuan, banyak-banyak berzikir. Nah, pagi, petang, sore, ya mau tidur banyakin berzikir, baca Quran seperti Karif ini rajin baca Qurannya, teman-teman, Masya Allah. Jadi terus teman-teman, karena zikir itu menenangkan hati dan itu menjadi benteng dari segala keburukan. Dan teman-teman perlu tahu, salah satu korbannya Agus itu lolos Bang Jar. Jadi nggak sampai bersetubuh, nggak sampai berhubungan suami istri di kamar hotelnya karena mantranya itu nggak mempan. Bisa lepas dan kabur, langsung kabur dan selamat, cuma sebatas sudah terlanjur buka baju. Jadi mental itu, karena dia lawan katanya dengan zikir, baca ayat kursi, baca dilawan terus itu.
berhasil. Ya teman-teman, ini penting sekali zikir ya. Nah, jadi pertama tadi apa? Tidak sering keluar rumah tanpa urusan kebutuhan. Yang kedua, jangan berdua-duaan sama lawan jenis sama laki-laki bagi perempuannya. Yang ketiga, banyak berzikir, baca Quran, zikir pagi petang dan lain sebagainya. Mungkin itu Bang Nizar tambahan. Iya. Nah, mungkin itu tadi berita, kemudian ada juga solusi ya teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Apalagi laki-laki juga ya. Oh iya, laki-lakinya juga jangan mencari kesempatan. Oh, ada perempuan yang lagi galau nih, dideketin Nah, apalagi lagi galau terus teman-teman apa namanya? Dengan kata-kata indah, bahkan tanpa mantra pun mereka kadang baper juga ya Kak. Jadi mungkin teman-teman sudah paham ya, hati perempuan lemah ketika digombalin. Mungkin terkesannya kalau laki-laki mikirnya gombal doang kok, cuma bercanda doang kok. Tapi perempuan beda teman-teman. Perempuan itu terkadang menganggap itu jadi serius, atau terkadang menganggap ya itu tuh beneran gitu. Akhirnya dia baper, akhirnya dia bawa perasaan, akhirnya jadi cinta, akhirnya jadi keterusan, nurut, bucin gitu ya. Bucin terus akhirnya dan menjurus ke zina gitu ya. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita selesai, kita akan dengarkan juga ya kata-kata indah dari Kak Rifki. Kata-kata nasihat logam singkat buat remaja-remaji. Menambahkan aja. Iya, menambahkan ya. Pengalaman dulu disampaikan ininya. Belum pernah pengalaman. Hanya pengalaman biar mencegah. Kan pernah remaja. Beneran remaja. Oh iya betul. Tadi kan Kak Iqbal ada 3 poin. Tambah lagi. Kita tambahin 1. Oh iya. Dari 5 kurangi 1. Iya, 4. Ya. Integral cos biar kosin Sintayong. Iya, kok bisa ya? Iya. Yang keempat teman-teman, tadi kan sudah ada yang terakhir Kak Iqbal sampaikan, yaitu kita berzikir, selalu mengingat Allah, kita berdoa, iya. Dan yang keempat ini yaitu kita berusaha mencari kesibukan dengan hal-hal yang bermanfaat. Sama circle yang bagus pula. Kalau ada teman yang baik. Betul. Kalau kita seandainya pas lagi sedih nih, setidaknya ada teman, ada curhat gitu. Ngobrol, teman-teman ngobrol. Tentu yang teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, yang circle-nya, soleh. Yang tadi. Yang circle-nya itu pokoknya ngajak kita ke yang baik-baik deh. Nggak aneh-aneh intinya. Itu kan paling penting. Dan circle itu kan yang nanti akan mewarnai kita. Kan ketika kita berhubungan dengan manusia itu, kalau kita tidak diwarnai pasti mewarnai. Asalnya pasti ada sebab akibat teman-teman. Makanya kita ya tadi kalau bisa kita ada teman-teman yang saling menguatkan. Tentunya yang teman-teman yang apalagi yang paling bagus yang teman-teman mengingatkan akhirat, mengingatkan sholat dan lain sebagainya. Kemudian juga cari aktivitas tadi yang baik-baik ya. Kalau Putri ya, setuju sekali ya Kak Rifki dengan Kak Iqbal. Kak Muhammad Iqbal Zarkasi. Kalau jadi remaja perempuan itu seperlunya ketika keluar rumah. Mereka mau kuliah ya udah kuliah terus pulang. Tapi boleh saja ya Kak. pulang. Tapi memang kalau seandainya dibutuhkan ya ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kalau kajian bareng sama teman-teman tadi, kalau enggak menambah kalau mau olahraga pun sekarang ada olahraga gym khusus perempuan, kemudian kolam renang khusus, ada jam perempuan, itu silakan aja asal bisa menjaga diri sampai tujuan. Kemudian seperlunya aja latihan terus biar fresh lagi, kemudian langsung pulang, nggak usah aneh-aneh gitu ya. Itu teman-teman. Apalagi berduaan sama yang nggak kenal, bahkan yang sama yang kenal gimana? Bahkan sama yang kenal pun nggak boleh, apalagi yang asing. Atau yang asing pun nggak boleh, apalagi yang kenal. Kalau sebenarnya udah ngerasa ini kok pembicaraannya mulai aneh, langsung cabut aja. Nah, pergi maksudnya. Biasanya nggak enak kan nih kayak iya kayak harus kita. harus ada rasa
enakan ya berarti ya. Harus tekel lo. Harus tegas teman-teman. Misalnya ada Tegas. lawan jenis ya, nggak cuma cowok atau cewek ya. Ini berlaku ke semuanya ya. Perempuan yang ke cowok, perempuan ke cowok, laki-laki ke ke cewek. cewek gitu ya. Nah itu intinya kita ini manusia teman-teman. Jadi cowok cewek itu sama aja. Kalau misal ada yang udah aneh-aneh, tiba-tiba bahas apa, bahas yang nggak penting, misalnya lagi bahas tugas tapi tiba-tiba ke hal pribadi dan lain sebagainya, langsung di-cut aja teman-teman. Ya. Cut gitu. Action. Bukan. Tegas maksudnya. Ya tegas ya, dipotong gitu. Saya Berarti pembicaraan. kalimatnya misalnya gini. Ah, Maaf Mas, saya tinggal dulu ya. iya. Nah, tegas aja. Tapi digini nggak? Maaf Mas, Jangan dong, nggak boleh. kan nggak boleh pegang-pegang. Maaf Mas ya, saya mau berangkat kuliah dulu. Mm-mm. Tinggal aja udah, nggak usah basa-basi, nggak usah Iya. baper-baper. Tinggal aja kalau udah yang mencurigakan, gerak-geriknya tinggal aja. Nggak. Termasuk di chat teman-teman. Betul. Chat, WA, DM Instagram, teman-teman. Apalagi tiba Misalnya Oh, iya. teman-teman punya Instagram, terus habis itu ada Saking. lelaki asing atau perempuan asing yang tiba-tiba ngechat, ih cantik banget atau ih Ini. ganteng banget gitu ya. Assalamualaikum Langsung. kakak. Assalamualaikum, Kalau perkenalkan nggak, ini. ini bang, modus-modus agama bang. Iya. Jangan lupa sholat duha ya. Iya. Jangan lupa. Saya memang nggak sholat duha. Saya Kristen. Padahal itu jam 4 sore. Oh iya. Memang enggak, Pak gitu. Enggak, Pak. Iya, langsung aja blok gitu ya, blok atau di restricted gitu ya. Report bisa nggak? Di report bisa juga, Laporin report aja. spam dan lain-lain. Termasuk teman sendiri ya, mungkin nggak ada orang asing yang nge-DM ya karena privat gitu ya, Instagramnya. Tapi kan kalau temen ada yang komen juga sama teman-teman. Nah, jadi meskipun teman sendiri, teman sekelas, teman sekuliah, teman se-SMA, se-SMP, karena ini kan remaja ya. Nah itu teman-teman harus selesain aja gitu ya. Udah putusin aja. Putusin aja ya. Ya, putusin aja chatnya juga ya. Ya mungkin benar-benar terakhir nih teman-teman karena udah sejam lebih ya kalau dihitung dari jam 7. Iya. Silakan Kak Iqbal. Menutup. Iya penutup. Ya, penutup ya. Penutup buat 1 menit. kasusnya Agus ini ya. Intinya adalah penjagaan diri kita. Penjagaan diri. Ihfadillah yahfadka inti. Jagalah Ya. Allah nih Allah akan menjaga kita. Bagaimana cara menjaga Allah tadi? Kita menjalankan syariat dengan baik, patuh dengan semua batasan yang Allah atur. Laki-laki ini kegiatan seperti ini, perempuan seperti ini, sudah nurut saja. Ikuti yang Allah mau dalam syariat Islam. Gitu. Cukup, Iya. insyaallah. Masya Allah ya. Terima kasih teman-teman. Jazakumullah khairan kepada narasumber pribadinya Presiden. Staf Kan sudah dipecat khusus. tadi. Enggak kan ini enggak. Ini belum dipecat. Ini kan nanti kan pas Anisan. Iya. Sudahi kita cut juga pertemuan pada kesempatan kali ini dengan barakallahu fikum. Dadah teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wah, lapar nih. Makan apa kita? Iya, siang-siang ini. Makan ayam crispy, Bang. Yuk, kemana kita yuk? Gak usah kemana-mana. Di sini aja. Wah, apa ini? Coba aja, Bang. Oke teman-teman, sebelum kita cobain, Ya. jangan lupa adab-adab makan. Oh, iya. Yang pertama baca basmalah, yang kedua dengan tangan kanan, dan yang ketiga ambil yang paling dekat. Oke, siap, Bang. Yuk cobain. Oke. Masya Allah, Bismillah. Rasanya beda banget sama yang biasanya. Selama beli fried chicken, baru kali ini nemu rasa yang begini. Iya. Beli di mana, Bang? Gimana ini? Ini bikin sendiri. Ayamnya biasa. Rahasianya di sini nih. Juragan tepung. Tepung andalan keluarga. Rasa dan aromanya beda. Gimana buatnya tuh, Kak Yugi? Buatnya mudah, teman-teman semua. Nih, di sini sudah ada panduannya. Panduan marinasi, panduan nepunginnya, panduan gorengannya, praktis, nggak pakai ribet. Masya Allah. Wah, ini nih
harus nyetok di rumah nih. Anak-anak pasti suka. Bang Nizar aja suka, apalagi teman-teman. Enak kan? Ya udah yuk kita makan lagi. Yo, Bismillah. Bismillah. A few minutes later. Loh, mana katanya bikin ayam yang enak? Bagi dong, udah bawa nasi nih. Wah, Pak RT telat. Udah habis. Habisnya Udah habis. Rahasianya apa tadi bisa enak? Ini rasanya. juragan tepung. Oh ini juragan tepung. Ya wes lah, tak bikin sendiri aja. Ya.